Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Lisa, untuk dipimpin doa terlebih dahulu, Mbak Lisa. Ayo teman-teman, kita sama-sama berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Siap, gerak, berdoa, mulai. Terima kasih Mbak Lisa ya. Saya absen dulu. Rodatul Jannah. Pak Guru. Ya, Rodatul Jannah mana ini? Oh, ada. Sheila Ika Wulandari. Ulfa. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah sehat semua anak-anak semuanya. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Luar Pak, biasa. sehat. Oke, untuk pembelajaran hari ini itu adalah kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab. Sebelum kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita ya Mas Jumingan bisa dipimpin. Oke, teman-teman, kita bernyanyi bersama ya biar rasa nasionalisme kita semakin tinggi. Ayo bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan yang Pak Wahyu tanyakan kepada anak-anak semuanya. Yang pertama, coba yang bisa menjawab bisa angkat tangan. Yang pertama, apa yang anak-anak ketahui tentang beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, saya tidak akan menunjuk. Ini coba angkat tangan yang tahu kitab-kitab beriman kepada Saya kitab. Pak. Apa? Ya. Saya. Percaya kepada kitab Allah. Ya, percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya, yang lain coba. Coba Mbak Lisa. Percaya bahwa kitab Allah itu ada. Ya, percaya bahwa kitab Allah itu ada. Ya, itu nanti kita simpan ya, kita simpan jawaban-jawaban itu. Masuk ke materi. Nanti coba pertanyaan-pertanyaan itu sudah betul atau masih kurang benar ya. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari kitab-kitab Allah. Yang pertama, kata kitab itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang bunyinya itu adalah kataba. Kataba itu memiliki arti menulis. Jadi bahasa Arabnya kataba itu artinya menulis. Jadi kitab itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menulis. Kemudian yang kedua, kitab itu dapat diartikan sebagai tulisan atau apa yang kita tulis. Kemudian yang ketiga, sedangkan kitab-kitab Allah itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi kitab-kitab Allah itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya, Rasul penerima kitab-kitab Allah tersebut. Kemudian dan di dalam kitab-kitab Allah itu berisi tentang wahyu-wahyu dari Allah. Nah, wahyu itu adalah perkataannya Allah, kalamullah ya, kalamullah atau firman Allah. Kemudian Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul atau firman-firman Allah tersebut. Kemudian isi dari kitab-kitab Allah secara garis besar. Jadi kitab-kitab Allah tadi ada isinya. Ya, isinya apa saja? Yang pertama itu adalah ketauhidan. Ya, ketauhidan. Ketauhidan itu adalah Allah. Kitab-kitab Allah itu secara garis besar itu
mengajarkan tentang akidah ya. Kemudian yang ketiga yaitu isi dari kitab Allah secara garis besar itu adalah berisi tentang perintah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kitab Allah itu berisi tentang larangan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya perintah tetapi isi dari kitab Allah secara garis besar itu ada larangan dan ancaman ya. Kemudian isi dari kitab-kitab Allah itu secara garis besar itu adalah mengisahkan tentang umat-umat manusia terdahulu. Dan kitab Allah itu ada apa saja? Tadi pertanyaan pertama tadi ya, pertanyaan sebelum kita memulai pembelajaran tadi yang pertama Al-Quran. ada kitab Taurat. dan yang kedua yaitu ada kitab Zabur. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Yang keempat Al-Quran. Kemudian nama-nama beserta Rasul penerimanya. Ya. Pertama, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, betul. Kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan pada saat itu Nabi Musa itu menyampaikan ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat kepada siapa? Bani Israel. Dan sebelum menerima kitab Taurat, Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa selama 10 hari. Dan Taurat ini diturunkan Nabi Musa di kita di Sinai. Jadi Nabi Musa itu sebelum menerima kitab Taurat itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berpuasa selama 40 hari ketika menerima kitab Taurat di Bukit Tursina. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur itu atau dikenal amal kitab Zabur ini adalah kitab Mazmur ya, kitab Mazmur. Wahyukan Allah kepada Nabi Daud untuk para umatnya. Ini dalam An-Nisa ayat 163 yang artinya itu sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Jadi kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil ya, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi siapa ini? Hadits ayat 27. Yang artinya apa? Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya. Jadi kitab Injil itu diwahyukan atau diberikan kepada Nabi Isa alaihi. Kemudian yang kitab yang terakhir yaitu adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran kita semua di sini pasti sudah tahu apa itu kitab Al-Quran. Coba sekarang saya tanya dulu salah satu ya, pengertian dari Al-Quran itu apa coba? Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan, kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan menjadi pedoman hidup bagi manusia. Apa? Penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi yang terdapat di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil itu semuanya ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pelengkap ya, penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Nabi Muhammad itu merupakan nabi sekaligus rasul terakhir. Dengan demikian sudah tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, dan tidak ada kitab-kitab Allah berikutnya. Jadi nanti kalau seandainya sepeninggal Nabi Muhammad zaman sekarang kok ada yang mengaku sebagai nabi, itu berarti dusta. Nah, tadi. Kemudian isi dari kitab-kitab Allah ya kita jabarkan. Jadi dijabarkan untuk isi dari kitab-kitab Allah itu dari kitab Taurat itu isinya apa? Nanti saya sampaikan. Yang pertama dulu yaitu kitab Taurat ya. Kitab Taurat itu adalah isinya
isinya adalah menerangkan tentang keesaan Allah, kemudian janji, hukum, dan ancaman dari Allah. Kemudian isi kitab yang kedua yaitu kitab Zabur, isinya adalah tentang doa, zikir, kemudian pengajaran, dan hikmah. Kemudian isi kitab Allah yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil itu isinya adalah perintah Allah untuk selalu berbuat baik. Nah, itu adalah yang ketiga yaitu kitab Injil, isinya itu. Kemudian yang keempat Al-Quran. Al-Quran itu isinya tentang kisah-kisah Nabi, kemudian ada hukum-hukum Allah, dan kita bisa melihat di dalam Al-Quran itu sendiri ya, yang kita baca setiap hari. Kemudian oke, sebelum kita akhiri anak-anak semuanya, coba kita bernyanyi dulu ya, bernyanyi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, nyanyinya bagaimana? Nanti bisa ditirukan ya anak-anak semuanya ya. Coba perhatikan. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kitab Allah Ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, Pak. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kitab-kitab Allah itu, kitab-kitab Allah dan Nabi Rasul terima itu ada 4 ya, ada 4. Jadi yang pertama itu adalah kitab Zabur, itu diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang kedua kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang ketiga kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab Al-Quran yang sering kita baca setiap hari itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembelajaran kita pada pagi hari ini mungkin cukup sekian ya. Untuk pembelajaran pekan depan anak-anakku semuanya, tolong untuk dipelajari di rumah. Untuk materi pekan depan adalah beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nanti di rumah dibuka paketnya, belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Itu ya anak-anak semuanya ya. Iya, Pak. Alhamdulillah kita tutup pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.